Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnengi Cahyaningsih dengan NIM 226121126. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS mata kuliah akhlak dan tasawuf yang berjumlah 5 soal. Soal yang pertama, sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Jadi mazhab tasawuf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Mazhab ini menekankan pada perbaikan akhlak atau perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokohnya itu adalah Imam Al-Ghazali yang mengajarkan bahwa seorang muslim harus membersihkan hati dari sifat yang buruk seperti iri, sombong, dan lain sebagainya. Dan juga menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik seperti keikhlasan dan kasih sayang. Lalu mazhab yang kedua ada tasawuf falsafi. Jadi mazhab ini menggabungkan tasawuf dengan pemikiran filsafat. Salah satu konsep terkenalnya dari aliran ini adalah wahdatul wujud atau kesatuan wujud, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah manifestasi dari Allah. Nah, tokoh pentingnya adalah Ibnu Arabi dan Al-Hallaj, yang mencoba memahami hubungan manusia dengan Allah melalui konsep-konsep metafisik. Nah, mazhab yang ketiga itu ada tasawuf irfani. Mazhab ini berfokus pada pencapaian makrifat atau pengetahuan yang mendalam tentang Allah melalui pengalaman spiritual langsung. Tokoh-tokohnya seperti Jalaluddin Rumi dan Zunnun al-Misri. Mereka menggunakan puisi dan simbol-simbol spiritual untuk menggambarkan perjalanan mereka menuju pengenalan yang lebih dalam tentang Allah. Selanjutnya soal yang kedua yaitu menurut Syekh Zunnun al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Jadi, macam yang pertama adalah orang yang bertobat dari dosa dan keburukan. Nah, tingkatan ini merupakan tingkatan dasar di mana seseorang itu menyadari dosa-dosanya, menyesal, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan buruk itu lagi. Taubat ini dilakukan untuk membersihkan hati dari maksiat. Lalu yang kedua ada orang yang bertobat dari kelalaian mengingat Allah. Nah, pada tingkatan ini seseorang itu menyesali waktu-waktu yang dihabiskan tanpa mengingat Allah. Ia bertobat karena merasa jauh dari zikir, ibadah, atau perhatian kepada Allah meskipun tidak melakukan dosa besar. Nah, dan yang ketiga adalah orang yang bertobat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Taubat ini merupakan tingkatan tertinggi, di mana seseorang merasa taubatnya diperlukan karena memandang amal ibadahnya sendiri itu sebagai sesuatu yang layak disesali. Ia khawatir amalannya itu menimbulkan ujub atau rasa bangga diri, sehingga menghalangi keikhlasannya kepada Allah. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan syariat, tarikot, hakikat, dan makrifat disertai dengan contohnya. Jadi jawaban saya, jika dianalogikan, maka syariat itu ibarat perahu dan tarekatnya itu adalah nakodanya. Lalu hakikatnya ini adalah pulau yang hendak dituju dari perjalanan itu. Sementara makrifat adalah tujuan akhir, yaitu bertemu dengan sang pemilik pulau. Syariat menempati tingkatan pertama dalam ilmu agama Islam, sedangkan tarekat dan hakikat itu berada di atasnya. Sementara itu, makrifat yang menempati tingkatan keempat yang merupakan inti dari wilayah hakikat sehingga terkadang tidak terlihat. Syariat adalah hukum dan aturan dalam agama Islam. Adapun hukum dan aturan tersebut bersumber dari kitab suci Islam yakni Al-Quran dan hadis. Syariat kerap digolongkan sebagai tingkatan paling rendah dalam ilmu tasawuf jika dibandingkan dengan tarekat dan hakikat. Lalu tarekat memiliki makna sebagai jalan khusus atau individual dan merupakan fase kedua dalam perjalanan keagamaan Islam. Jika syariat dimaknai sebagai perintah Allah dan larangannya, nah, tarekat ini merupakan perjalanan dari syariat. Selanjutnya, makrifat. Makrifat merupakan tingkatan berikutnya dari tasawuf setelah tarekat.
Makrifat disebut pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Dengan kata lain, makrifat diartikan sebagai sebuah tingkatan mengetahui Allah dari dekat. Seorang sufi yang telah mencapai tingkatan makrifat dinilai telah bisa melihat Allah melalui hati sanubarinya. Lalu yang terakhir itu ada hakikat. Hakikat ini bisa dikatakan sebagai buah dari perjalanan seseorang mencari Allah atau merupakan tingkatan terakhir dari ilmu tasawuf di mana seorang salik sampai di tujuannya. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Nah, di sini terdapat 10 tanda mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengutamakan keridhaan Allah di atas segala hal. Jadi, orang yang mencintai Allah itu akan selalu mendahulukan apa yang diridhoinya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan keinginan pribadinya. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah. Artinya, tanda cinta kepada Allah adalah sering menyebut dan mengingatnya dalam setiap keadaan, baik melalui zikir lisan maupun zikir hati. Selanjutnya, yang ketiga itu merasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Mahabbah kepada Allah membuat seseorang rindu untuk bertemu dengannya melalui amal soleh dan doa, serta berharap bisa melihat Allah di akhirat kelak. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Orang yang mencintai Allah akan membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran karena Al-Quran adalah firman Allah. Yang kelima, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Ketaatan penuh kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya merupakan wujud nyata cinta kepada Allah. Yang keenam, mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Artinya, seseorang yang memiliki mahabbah ilahiyah akan mencintai amal, perilaku, dan orang-orang yang dekat kepada Allah serta menjauhi perbuatan dan hal-hal yang dibenci Allah. Yang ketujuh, berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah itu bisa ditandai dengan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat, baik yang kecil maupun yang besar, baik dari lisan maupun hati dan perbuatan. Yang kedelapan adalah mengutamakan akhirat di atas dunia. Orang yang mencintai Allah itu pasti lebih fokus pada kebahagiaan akhirat dan tidak terikat dengan gemerlap dunia. Dunia hanya dijadikan sebagai sarana menuju ridho Allah. Yang kesembilan itu adalah merasa nikmat dalam beribadah. Artinya, cinta kepada Allah membuat seorang menikmati sholat, puasa, doa, dan ibadah lainnya sehingga ia melakukan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Dan yang kesepuluh, yang terakhir adalah menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan sandaran utama. Artinya, dalam menghadapi ujian hidup apapun itu, seseorang dengan mahabbah ilahiyah akan selalu bergantung kepada Allah, yakin bahwa hanya Dia yang mampu memberikan pertolongan. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Jadi, yang pertama adalah wahdah al-syuhud, yang artinya penyatuan antara pengalaman individu dan pengalaman universal. Contohnya, suatu hari Anda melihat matahari terbit. Nah, matahari bukan hanya fenomena lokal, tapi juga simbol kebesaran Allah. Dalam konteks tasawuf falsafi, pengalaman indrawi yang saat itu melihat matahari tercermin sebagai manifestasi keagungan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa segala pengalaman kita itu diaktualisasikan hakikat Tuhan. Lalu analogi logisnya, bayangkan jika Anda tenggelam dalam laut, maka air laut itu tidak saja terdiri dari partikel-partikel air biasa, namun juga refleksi langit biru dan warna-warna alam lainnya. Nah, demikian juga pengalaman hidup kita adalah refleksi dari realita absolut. Yang kedua adalah wahdah al-wujud, yang artinya kesatuan antara Allah
dan alam semesta. Contohnya, suatu malam, jika Anda berbaring di padang rumput dan melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Nah, bintang-bintang itu bukan sekadar objek astronomi, melainkan manifestasi dari keesaan Allah. Nah, dalam konteks tasawuf falsafi, alam semesta adalah gambaran nyata dari eksistensi tunggal Tuhan. Nah, analogi logisnya itu, bayangkan jika sebuah lukisan yang kompleks. Lukisan tersebut terdiri dari garis-garis, bentuk-bentuk, dan warna-warni. Namun semuanya itu masih merupakan satu kesatuan seni yang diciptakan oleh pelukis. Begitupun alam semesta, semua adalah manifestasi dari keesaan Allah. Nah, yang ketiga itu adalah hulul. Hulul itu artinya penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Contohnya, jika seorang sufi seperti Mansur al-Hajjaj sering kali mengklaim, "Ana al-Haq, aku adalah Tuhan." Meskipun klaim ini mungkin terkesan radikal, dengan konteks tasawuf falsafi, Halaj tidak berarti dia sama dengan Allah, melainkan bahwa sifat-sifat ketuhanan sudah hadir dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat Tuhan sudah dimiliki oleh setiap individu. Lalu analogi logisnya itu adalah bayangkan sebuah ember yang berwarna putih. Ember tersebut bukan hanya berwarna putih karena cat di luarnya saja, melainkan karena adanya cairan transparan di dalamnya. Demikianlah sifat ketuhanan sudah ada dalam diri manusia, meskipun belum sepenuhnya tersampaikan. Lalu yang keempat itu adalah itihad, yang artinya bersatunya sang pencipta dan yang dicintai. Artinya seorang sufi seperti Abu Yazid al-Bustami berusaha untuk menghilangkan identitas dirinya sendiri demi mencapai kesatuan total dengan Tuhan. Dalam konteks tasawuf falsafi, itihad itu bukanlah tentang menghilangkan diri sendiri, melainkan tentang menghilangkan ego individual untuk mencapai kesatuan mutlak dengan Tuhan. Lalu analogi logisnya itu, bayangkan sebuah pasangan yang saling mencintai. Ketika mereka bersatu, mereka tidak lagi berpikir tentang individual masing-masing, melainkan tentang kesatuan cinta mereka. Nah, begitu pula dengan itihad dalam tasawuf falsafi, tentang mencapai ketahapan di mana individu tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri, melainkan tentang kesatuan dengan ketuhanan. Demikian jawaban dari 5 soal UAS mata kuliah akhlak dan tasawuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.